Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas apa yang berkaitan dengan kecintaan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah salah satu tanda ala kamali imanil abdi, salah satu tanda dari kesempurnaannya iman yang dimiliki oleh seorang hamba. Begitu pula telah kita sebutkan ucapan Al-Hafidh Ibnu Rajab alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan penjelasan beliau, mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam min usulil iman, bahwasanya kecintaan seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam ini adalah bagian dari pondasi keimanan seorang muslim, pondasi keimanan seorang mukmin. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya dengan menukilkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ila akhiril ayah, dalam surat At-Taubah ayat ke-24, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kecintaan seorang terhadap orang tuanya, terhadap anak keturunannya, terhadap saudara-saudarinya, pasangan-pasangannya, kerabat-kerabatnya secara umum, kemudian kepada harta-harta benda yang telah dia miliki, perdagangan, bisnis, dan yang seterusnya. Apabila kecintaan-kecintaan tersebut lebih daripada kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, maka siap-siaplah Allah Jalla wa'ala akan memberikan hukuman iqab kepada mereka tersebut yang berperangai dengan hal tadi, yaitu mendahulukan kecintaan duniawiyah di atas kecintaan diniyah. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang berkaitan dengan ayatul imtihan, yaitu dalam suratul Ali Imran ayat ke-31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita lanjutkan apa yang berkaitan dengan penjelasan ayat dari surat Ali Imran nomor ayat ke-31. Disebutkan oleh para ulama, fayajibu taqdimu mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam ala nufus wal auladi wal aqarib wal ahalin. Wajib hukumnya untuk seorang mukmin mengedepankan kecintaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kecintaan terhadap dirinya atau terhadap anak-anaknya atau terhadap kerabat-kerabatnya, wal ahalina wal amwal. Begitu pula harus dia kedepankan kecintaan dia kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga besarnya,
kecintaan dia kepada keluarga besarnya harus di bawah kecintaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal amwal wal masakin, kepada harta-harta benda, tempat-tempat tinggal, rumah-rumah yang dia miliki. Wa ghairi dzalika mimma yuhibbuhul insan ghayatul mahabbah, dan yang selainnya dari harta-harta duniawiyah, perbendaharaan duniawiyah yang dimiliki dan sangat dicintai oleh seorang manusia pada kehidupan dunianya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah Jalla wa Ala mensifati tabiat dasar dari manusia. Tuhibbun, kalian itu akan senantiasa mencintai harta-harta benda kalian, hubban jamma, kecintaan yang sangat. Jadi nggak akan bisa untuk seorang itu menghindar dari kecondongan hatinya terhadap harta benda, terhadap pundi-pundi uang dan yang seterusnya. Sehingga ketika kita telah mengetahui sifat dasar manusia yang seperti ini, maka haruslah kita berada pada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, bimbingan para tabi'in, atba'at tabi'in, dan yang seterusnya dari a'immatus salaf. Mereka semua membimbing kita, mencontohkan kepada kita bagaimana cara mengatur kecintaan yang sangat tersebut agar tidak menjadi kecintaan yang memudaratkan kita. Karena seperti yang ana isyaratkan tadi, bahwa al-mahabbah itu terbagi menjadi dua secara globalnya. Yang pertama mahabbatun diniyah, yang kedua mahabbatun dunyawiyah. Kalau yang berkaitan dengan diniyah, kecintaan seorang kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tapi kalau sudah dunyawiyah, ya masuk padanya kecintaan dia kepada anak keturunannya, orang tuanya, harta bendanya, dan yang seterusnya. Ini maksudnya dunyawiyah. Maka kecintaan kita terhadap dunyawiyah tadi haruslah berada di tangan-tangan kita, jangan sampai berada di hati-hati kita. Cukuplah jenis kecintaan yang pertama yang berkaitan dengan ad-diniyah, yang berada pada sanubari-sanubari seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sanubari seorang mukmin akan senantiasa dekat apabila dia ingin mendekat kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Wa innama tatimul mahabbatu bitta'ah, ini kaedah yang harus kita fahami bersama. Wa innama tatimul mahabbatu bitta'ati, sesungguhnya kecintaan seorang kepada Allah, kecintaan seorang kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, itu bisa disebut sebagai kecintaan yang sempurna, mahabbatun tammah bitta'ah, dengan taatnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Ini kaidahnya. Kecintaan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam bisa disebut sempurna apabila dibarengi, disandingkan dengan at-ta'ah, ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia mengaku cinta Allah, dia mengaku cinta Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata keberadaannya pada garis kemaksiatan, pada garis amalan-amalan taleh, mengikuti waswasah dari syaitan, maka ini kecintaan yang kadzibah, kecintaan yang dibangun di atas kedustaan, wal'iyadzubillah. Karena kecintaan yang shadiqah dan tamah, kecintaan yang jujur dan sempurna, harus ada padanya unsur ketaatan, baik kepada Allah maupun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, wahai kaum musyrikin, wahai kaum mukminin, umat Nabi alaihi salatu wassalam secara umum, baik yang ada di zaman beliau atau yang ada di akhir zaman ini. Tuhibbunallah, kalau kalian memang mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah jalanku,
ikutilah apa yang telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai kalian. Ikhwati fillah yarhakumullah, sejarah mengajarkan kepada kita bahwasanya kaum musyrikin yang ada di negeri Mekkah, bangsa Arab yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah mereka, itu melewati beberapa fase kehidupan. Di antara fase yang mereka lewati, di antara tahapan yang mereka lewati adalah mereka memiliki agama tauhid yang diwariskan oleh Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Mereka mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Artinya mereka tidak disebut sebagai ahlul fatrah, karena ahlul fatrah itu hukumnya di akhirat kelak mereka akan diberikan pilihan, akan diuji mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua pilihan, yang pertama berkaitan dengan ketaatan mereka kepada Allah, yang kedua mereka membangkang, sombong kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Nah, nanti ahlul fatrah ini di akhirat diuji, yumtahanun. Tapi bangsa Arab yang mendapatkan dakwah, mendapatkan risalah, perintah yang dibawa oleh Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, yang sebelumnya ada Nabiullah Ibrahim dan yang lainnya dari kalangan Bani Israel, sampai ke Nabiullah Ismail, itu dakwahnya kepada bangsa Arab. Mereka tentu kalau sudah ada seorang nabi dan rasul harus mengikuti. Apabila mereka mengikuti, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka memilih di atas kekufurannya, memilih di atas kesombongannya, memilih di atas kecongkakannya, maka enggak bisa dipaksa. Wa man syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang ingin kufur, silahkan kufur. La ikraha fid din. Yang penting masing-masingnya mengetahui konsekuensi yang ada. Konsekuensi yang ada al-jannah wan nar, wal iyadzu billah. Maka ada di antara bangsa Arab tersebut yang enggan, congkak mereka, tidak mau menerima risalahnya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ini jauh sejarahnya sebelum Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam diutus. Maka mereka menolak apa yang ada di sisi Nabiullah Ismail, menolak, akhirnya datang sebuah musibah besar yang dipelopori oleh seorang yang bernama Amr ibnu Luhai. Amr ibnu Luhai ini adalah salah satu penanggung jawab utama masuknya berhala-berhala ke negeri Arab. Sebelumnya mereka tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung. Amr ibn Luhai mendatangi sebuah tempat, dinukilkan kota Jeddah yang didatanginya, dinukilkan lagi di luar dari jazirah. Karena dulu yang dikenal dengan Jaziratul Arab itu namanya adalah Al-Hijaz. Al-Hijaz ini Makkah wal Madinah posisinya. Maka Amr ibn Luhai berangkat ke suatu tempat, Jeddah atau daerah Asyam dan yang seterusnya, di luar Al-Hijaz, di luar Makkah wal Madinah. Maka dia menyaksikan bahwa penduduk kota tersebut, penduduk daerah tersebut memiliki berhala-berhala, memiliki patung-patung. Akhirnya Amr ibn Luhai ini bertanya kepada orang-orang yang menyembah patung tadi, untuk apa kalian memiliki patung-patung seperti ini? Mereka ini yang bisa memberikan, dijawab oleh musyrikin, mereka ini yang bisa memberikan rezeki pada kita. Kadang-kadang kita minta hujan, langsung diturunkan hujan oleh patung-patung ini. Wah, Amr ibn Luhai mengatakan luar biasa ini, patung-patung yang memiliki kekuatan. Akhirnya dia memiliki sebuah ijtihad, kalau bahasa kita sekarang, inisiatif.
untuk membawa salah satu patung yang ada yang disembah oleh orang-orang di kota Jeddah tersebut atau di negeri Syam tadi masuk ke Mekkah Al-Mukarramah wal'iyadzubillah. Pertama kali dia yang memasukkan, Amr bin Luhai. Oleh karenanya dalam hadisnya yang sahih Nabi SAW mengatakan ra'aitu Amr ibn Luhai finnar. Aku melihat Amr ibn Luhai itu di dalam neraka Allah wal'iyadzubillah. Yajurru qasbahu, sambil dia seret isi perutnya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, isi perutnya ditumpahkan semua sambil dia menyeret di dalam neraka wal'iyadzubillah. Ini Amr ibn Luhai. Catatan kelam ada pada diri orang tersebut. Maka ketika sudah masuk satu patung, ya sudah. Musyrikin yang awalnya mereka bukan musyrik, awalnya mereka hanya menolak, nggak mau mengikuti risalah Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Tapi karena ada pelarian, ada pelampiasan, oh kalau nggak menyembah Allah ini sembah patung-patung, akhirnya sudah terikut syubhat syaitan. Akhirnya seperti yang setelah kita ketahui bersama, sampai menyebar patung-patung yang ada di kota Mekkah Al-Mukarramah, khususnya di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah, 360 patung. Nah, di situ baru Nabi SAW mendapatkan tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala, ayo benahi akidah rusak yang dimiliki oleh bangsa Arab ketika itu, dan yang seterusnya seperti yang sudah kita ketahui. 13 tahun dibenahi oleh Nabi SAW. Ikhwati fillah yara'akumullah, inilah yang berkaitan dengan sejarah mengapa orang-orang musyrik bisa menyembah patung. Dan mereka al-musyrikun tersebut yang mengikuti risalahnya Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam, ada di antara mereka yang murtad, keluar dari Islam. Dan kalau musyrikin ini, keadaan mereka itu kalau yang berkaitan dengan tauhid yang kita sebut dengan tauhid ar-rububiyah, maka mereka akan beriman dengannya. Ar-rububiyah, Allah itu maha pencipta, Allah itu maha pemberi rezeki, dan yang seterusnya, beriman mereka. Tapi kalau kaitannya dengan at-ta'ah, af'alul ibad, perbuatan-perbuatan seorang hamba yang wajib dikerjakan oleh hamba tadi, dia mengerjakan salat, dia mengerjakan puasa ikhlas karena Allah, tidak ingin mengharapkan kecuali wajahnya, dan yang seterusnya, ini tidak mereka lakukan. Mereka persembahkan kepada Allah, juga mereka persembahkan kepada patung yang telah dibawa oleh Amr ibn Luhai tersebut wal'iyadzubillah. Maka dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kalian meyakini Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Al-Khaliq, Allah itu Al-Mudabbir, dan yang seterusnya dari asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ayo ikuti aku. Artinya kalau sudah mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam, semua alihah, semua sesembahan-sesembahan yang mereka sembah secara batil harus dibuang semuanya, harus dilengserkan, harus diganti dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Dan itu yang berat untuk mereka. Tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ubudiyah sangat berat untuk mereka ikrarkan, terlebih Abu Jahal. Ikhwati fillah yara'akumullah, syai' bi syai' yudhkar, kita mengetahui bahwasanya paman dari Nabi alaihi salatu wassalam wafat dalam keadaan musyrik, Abu Talib. Karena di akhir hayatnya Abu Talib didatangi oleh Nabi SAW, kisah yang kita ketahui bersama, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Dalam hadis-hadis sahih Muslim sudah kita bahas, selesai, alhamdulillah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang nantinya di akhirat aku akan berhujjah dengannya bahwa engkau telah mengucapkan hal ini. Nabi SAW mencintai, sekali lagi, Nabi SAW mencintai sosok sang paman yang memang memiliki jasa yang besar kepada Nabi SAW. Tapi bisa kita simpulkan bahwasanya kecintaan Nabi SAW ini bukan mahabbatun diniyah, bukan jenis pertama yang telah kita sebutkan, tapi yang kedua, dunyawiyah. Nanti mahabbatun dunyawiyah seperti yang telah disebutkan oleh para ulama, ada mahabbah yang berkaitan dengan asyafaqah, ada mahabbah yang berkaitan dengan ijlal wa i'zam,
menghormati orang yang lebih tua, kalau syafaqah kasih sayang seperti seorang ayah, seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya, putra-putrinya. Ini mahabbatu syafaqah. Ini semuanya masuk ke mahabbah duniawiyah. Ada juga mahabbatu istihsan, condongnya seseorang kepada orang yang lain yang berbuat baik kepada dirinya, sering dibantu, sering diberi manfaat, sering diberi syafaat dan yang lainnya. Condong kecintaan duniawiyah. Inilah yang ada di sisi Nabi SAW kepada paman beliau, Abu Talib. Sehingga Nabi SAW masih ada semangat untuk menyampaikan hidayah kepada Abu Talib. Akan tapi nanti turun ayatnya seperti yang sudah kita bahas, innaka la tahdi man ahbabt, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah tersebut. Ikhwati fillah yara'akumullah, dari kisah Abu Talib ternukil bahwasanya di sisi yang lain selain Nabi SAW, maka ada dari kalangan musyrikin dua orang. Yang pertama bernama Abu Jahal, ma'ruf, telah kita ketahui bersama kejahatan dia kepada Rasul, kezaliman dia kepada syariat Allah Jalla wa'ala. Yang kedua Abdullah ibn Abi Umayyah, yang dua-duanya memiliki pengaruh besar kenapa Abu Talib wafat dalam keadaan musyrik. Yang akhir katanya Abdul Muttalib mengatakan ana ala millati Abdul Muttalib, aku wafat, aku meninggal dengan keyakinan Abdul Muttalib, masih agama kesyirikan, karena dihembuskan terus oleh Abu Jahal, Abdullah ibn Abi Umayyah. Kata Nabi SAW, ucapkan la ilaha illallah. Ditimpali lagi oleh mereka, atarghabu millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu benci agama nenek moyang kita, agama ayah-ayah kita? Dua-duanya menjadi seorang yang memiliki, atau dua-duanya menjadi dua orang yang memiliki andil besar wafatnya Abu Talib dalam keadaan musyrik. Akan tetapi yang herannya, ajibnya, dinukilkan dalam kutubus siyar dan sejarah membuktikan hal ini, bahwa Abdullah ibn Abi Umayyah yang sudah menghasung Abu Talib ketika masa-masa kritisnya untuk bertahan terus, ayo terus pada agama nenek moyangmu, terus berada ayah-ayah kita pada agama ayah-ayah kita, keturunan dan seterusnya, agama kesyirikan, sampai Abu Talib wafat, diberikan pengaruh-pengaruh buruk. Sejarah mencatat ternyata Abdullah ibn Abi Umayyah aslam wa amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk ke dalam Islam dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini akhir kisah dari Abdullah ibn Abi Umayyah. Oleh karenanya kita nggak bisa melihat hidayah dari sisi mana. Orang yang seumur hidupnya mungkin bahkan mempengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam an-nar, tetap berada dalam agama kesyirikan, ternyata dia menjadi seorang muslim. Radhiyallahu taala anhu arda. Abdullah ibn Abi Umayyah masuk ke dalam deretan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dulunya mungkin diceritakan dalam masa tersebut Abdullah ibn Abi Umayyah al-musyrik la'natullahi alaih, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab dan yang seterusnya. Maka di akhir hayatnya Abdullah ibn Abi Umayyah radhiyallahu taala anhu wa arda mendapatkan hidayah. Jangan terlalu kita memandang remeh orang-orang yang berada pada kesyirikan, kebid'ahan, amalan-amalan kemaksiatan dan yang seterusnya. Yang wajib bagi kita adalah seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa man lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi fa innahu ad'aful iman, atau wadzalika ad'aful iman dalam riwayat yang lain. Kalau kita melihat satu kemungkaran, rubahlah dengan tangan-tangan kita, kalau tidak mampu dengan lisan-lisan kita, kalau tidak mampu dengan hati kita mengingkari kebid'ahan, kesyirikan tersebut. Tapi sampai kepada tahapan mengklaim, menghakimi bahwa mereka adalah ahlun nar, bukan hak kita. Itu hanyalah hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan ahlun nar, fulan ahlul jannah, fulan ahlun nar, fulan ahlul jannah.
Ini nggak boleh kita bahas kecuali ada nas sharih yang wadih dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memang merekomendasi bahwa para sahabat ahlul jannah kulluhum tanpa terkecuali. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, dan yang seterusnya. Abu Ubaidah bin Jarrah dan yang lain-lainnya dari asyarul mubasysyirin bil jannah. Selepas dari itu kita nggak punya hak sama sekali. Oleh karenanya kita jangan mudah terpengaruh dengan syubuhat as-sufiyah, syubuhat al-mubtadi'ah. Jangan dianggap kalau kita membenci bid'ah, kita membenci kesyirikan, kita membenci ahlul bid'ah, kita membenci ahlul syirik, artinya kita mengklaim memastikan mereka sebagai ahlun nar. Jangan diambil kesimpulan prematur. Nabi SAW mencontohkan untuk kita membenci ahlul bid'ah wad dalal. Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih, al-qadariyatu majusu hadhil ummah in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Ini ajaran dari Nabi SAW. Al-qadariyah, kelompok-kelompok yang mengingkari takdir, masuk ahlul bid'ah wad dalal. Tidak sejalan dengan akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam mengajarkan untuk kita beriman kepada takdir yang baik, takdir yang buruk, semuanya diimani. Tapi Al-Qadariyah menafikan takdir. Enggak ada takdir Allah. Apa itu takdir Allah? Wal iyadzu billah. Majus hadhil ummah, mereka itu majusinya umat ini. In maridu, kalau mereka sakit, la ta'uduhum. Jangan sampai kalian menjenguk mereka. Ini Nabi SAW yang mengajarkan sikap kepada ahlul bid'ah wad dhalal, kebencian kepada al bid'ah wasyirki wad dhalal. Jadi jangan disangka kebencian itu berarti menghakimi pasti mereka adalah ahlun nar. Belum tentu. Jangan kita dipaksa untuk apa kesimpulan antum. Kalau tidak mereka masuk ke dalam jannah, berarti mereka pasti masuk ke dalam an-nar. Oh, jangan dipaksa untuk kita mengambil sebuah kesimpulan. Itu hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ikut campur padanya. Kita cukup menukilkan hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan dalam pesan terakhirnya dalam hadis tadi Al-Qadariyah, in matu, kalau mereka meninggal fala tashhaduhum. Jangan kalian saksikan jenazah-jenazah mereka. Jenazahnya nggak boleh disaksikan oleh Nabi SAW. Ini pelajaran dari beliau, tarbiyah salafiyah dari sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah. Jangan sampai kita terpengaruh dari syubhat-syubhat ahlul bid'ah wad dhalal yang berkaitan dengan haditsul iftiraq. Sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah. Akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya di neraka. Loh berarti kalau bukan Salafi Wahabi di neraka. Loh berarti kalau Asy'ari Maturidi di neraka. Loh berarti kalau HTI di neraka. Loh berarti kesimpulan siapa yang bisa mengambil kesimpulan ya akhi? Bahkan penyebutan Sayyid Qutb Asy-Syahid, rekomendasi padahal dari mereka sendiri, dari Ikhwanul Muflisin, saking bangganya mereka kepada sosok Sayyid Qutb sampai diberikan sebuah label tetap Asy-Syahid, yang telah meninggal dalam keadaan syahid, mati mulia, meninggal dalam keadaan mulia. Artinya kalau Asy-Syahid nggak akan mungkin masuk ke dalam an-nar, kan begitu. Artinya apa? Mereka merekomendasi diri mereka sendiri masuk ke dalam al-jannah. Katanya nggak boleh mengkapling-kapling jannah, katanya nggak boleh memboking-boking jannah. Kalian sendiri memboking, mengkapling jannah untuk Sayyid Qutb, entah berapa kapling yang dipesan. Wal'iyadzubillah. Terlalu berlebihan, terlalu mencari-cari sebuah kesimpulan yang ambil. Apa kesimpulannya? Kita dituntut untuk mengambil sebuah kesimpulan. Apa? Cukup kita dengan ucapan Nabi SAW. Kalau ada kelompok yang tidak sesuai dengan apa yang ada di sisi Rasul SAW, tidak mau taat kepada Nabi SAW, kulluha finnar, mereka semua akan masuk ke dalam an-nar. Loh berarti Abu Bakar Ba'asyir ahlun nar. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Siapa tahu di akhir hayatnya dia jadi salafi, taklim di hadapan kita, alhamdulillah. Nggak ada yang bisa mengklaim bahwa sosok Abu Bakar Ba'asyir, Sayyid Qutb Indonesia, kata pengikutnya demikian. Bukan karangan. Saya hanya menukilkan apa yang ada di sisi mereka dari keguluan
berlebih-lebihan dalam menyikapi seorang pentolan hizbi. Dan yang lainnya, Yusuf Al-Qaradawi pasti masuk ke dalam neraka, ahlun nar. Bukan hak kita, ya akhi. Jangan maksa kita untuk menghukumi siapa di neraka, siapa di surga. Kita nggak tahu, kita saja nggak tahu. Antum nggak tahu juga, nggak tahu, ya sudah, nggak usah kita bahas. Yang kita bahas sekarang ayat Allah, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau memang kalian benar-benar mencintai Allah, wahai kaum sufiyah, asy'ariyah, ikhwaniyah, tablighiyah, dan yang lainnya. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ayo ikuti apa yang ada di sisi Nabi SAW. Banyak pahalanya, di antaranya yang paling besar, yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Kalau sudah Allah mencintai kita, nggak akan mungkin Allah masukkan kita ke dalam an-nar. Pasti Allah Subhanahu wa taala dengan maha rahmahnya akan masukkan kita ke dalam al-jannah. Tapi iskalnya, permasalahannya, mereka mengaku cinta Rasul, mereka mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau. Ini masalahnya. Tapi tidak mau mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu kolot, terlalu kaku, terlalu jadul, dan yang seterusnya, dari ungkapan-ungkapan yang tidak pantas sebenarnya disampaikan dari lisan seorang muslim. Ikhwati fillah yara'akumullah, disebutkan oleh para ulama, fa inna mahabbatar rasul sallallahu alaihi wasallam taba'un li mahabbati mursilihi azza wa jalla. Sesungguhnya kecintaan seorang kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hakikatnya mengikuti limahabbati mursilihi, mengikuti kecintaan dia kepada mursilihi, zat yang mengutus Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi itu berbanding lurus. Kalau sudah seorang mencintai Allah, pasti dia mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau sudah, begitu pula sebaliknya, kalau sudah orang mencintai Rasul, pasti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung apakah kecintaan tersebut sekarang shadiqah atau kadhibah, kecintaan yang jujur atau tidak jujur. Kalau kecintaan yang jujur akan terus berbanding lurus, kecintaan dia kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan ketaatan-ketaatan tadi yang sudah kita sebutkan kaidahnya, akan terus menghasilkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan juga. Begitu pula kalau memang mereka benar cinta kepada Allah, pun akan mengikuti apa yang telah ada dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bimbingan-bimbingan Nabi Alaihi Wasallam yang ternyata waqi'nya, realitanya kita dapati tidak diikuti oleh mereka. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarahmatullah, hadis yang berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kurang lebih redaksinya sama, hanya sedikit perbedaan ketika dalam hadis Anas bin Malik ini dikedepankan cinta kepada al-walad, anak keturunan. La yu'minu ahadukum, belum sempurna keimanan seseorang, salah seorang dari kalian, belum sempurna keimanan salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, akuna ahabba ilaih, menjadi sosok, menjadi satu pihak yang lebih dia cintai dibandingkan waladihi, dibandingkan anak keturunannya, wa walidihi, ataupun orang tuanya sekalipun, wan nasi ajma'in, manusia secara umum. Ini yang kurang lebih redaksinya sama, semuanya berkaitan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatul imtihan surat Ali Imran ayat ke-31. Alhamdulillah kita selesai dari bab yang ke-18. Biidznillah taala akan kita lanjutkan pada bab yang ke-19. Mungkin malam ini kita sekedar membaca nama babnya, adapun hadisnya serta penjelasannya biidznillah taala akan kita bawakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Berkata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, babud dalili ala anna min khisalil imani ay yuhibba li akhihi muslim ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, bab yang berkaitan dengan ad-dalil, sebuah dalil ala anna min khisalil iman, sebuah dalil yang berkaitan dengan khisal. Khisal itu artinya sifat. Sifat keimanan seorang, sempurnanya keimanan seseorang itu bisa dilihat dari ayyuhibba li akhi,
apabila seorang mukmin mencintai saudaranya muslim, seorang mukmin mencintai saudaranya mukmin, seorang muslim mencintai saudaranya muslim, ma yuhibbu li nafsihi, seperti apa yang dia cintai untuk dirinya, minal khair, dari kebaikan-kebaikan. Ikhwati fillah yara'akumullah, bab ini akan mengisahkan atau akan memberikan faedah kepada kita bahwa seorang manusia itu tabiat dasarnya ingin menjadi seorang yang a'la min ghairihi, afdal min ghairihi. Seorang itu hakikatnya, tabiat dasarnya ingin menjadi seorang yang lebih tinggi dari saudaranya, ingin menjadi seorang yang lebih utama, lebih pandai, lebih dari saudaranya, lebih kaya, dan yang seterusnya, lebih. Ini yang berkaitan dengan hadis ini. Nanti akan dibahas satu persatu bagaimana sikap ini bisa dibawa ke dua arah. Bisa dibawa ke dua arah. Arah yang pertama arah yang positif, arah yang kedua arah yang negatif. Akan tetapi mayoritas dari manusia selalu membawa hal ini ke arah yang negatif. Jadi dia ingin menjadi seorang yang lebih kaya dari saudaranya, menjadi seorang yang lebih mapan, menjadi seorang yang lebih pandai, menjadi seorang, terus ingin lebih dari saudaranya. Akhirnya timbullah sikap hasad, bahkan sampai kepada tingkatan tidak rela apabila saudaranya memiliki kenikmatan yang serupa, yang sama dengannya. Inginnya saudaranya di bawah dia terus, di bawah. Biarkan saudara saya miskin, biarkan saudara saya menderita, biarkan saudara saya demikian. Ini akan kita bahas. Yang ke arah positif akan datang pembahasannya, bagaimana para nabi dan rasul berlomba-lomba untuk menjadi seorang yang lebih dari saudaranya, seorang yang lebih dari nabi yang lain dalam hal kebaikan, dalam hal akhirat. Nanti akan kita sebutkan kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, kisahnya Nabi alaihissalatu wassalam dengan kebanggaan-kebanggaan yang ada di sisi beliau dan keutamaan-keutamaan yang sempurna yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini insyaallah taala yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.